Untuk update dari beberapa berita korporasi, diantaranya ada Harum Energy yang mempersiapkan anggaran belanja modal ya, atau capital expenditure senilai 8,2 juta US dollar untuk tahun ini. Kemudian juga ada PNGO yang mencatatkan net profit di kuartal 1 2021 sebesar 63,75 miliar rupiah atau meningkat 193% dibandingkan tahun sebelumnya, periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya ada MTDL atau Metro Data Elektronik yang memutuskan untuk mendistribusikan atau membagikan dividen senilai 90,85 miliar rupiah atau 25% dari total laba bersih di tahun 2020 yang tercatat sebesar 364,9 miliar rupiah. Untuk perdagangan hari ini, kami merekomendasikan salah satunya ada ERA. Dengan asumsi kita ya, ERA saat ini secara teknikal masih bergerak tertahan di area exponential moving average 24 hari dan cenderung selalu bergerak di atas EMA 24 ini ya. Jadi bisa kita sarankan untuk perdagangan kemarin juga ERA membentuk pola hammer dari pola candlestick-nya. Jadi itu bisa mengindikasikan adanya potensi kenaikan ya atau upside potensial di ERA ini dengan rekomendasi kami trade buy di area 600 dengan target price pertama di 620 dan mungkin target price kedua di 630. Mungkin untuk level target price ini kami cukup moderat ya karena melihat memang dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya. Namun di sini kalau kita lihat ERA secara keseluruhan memang masih mencatatkan net profit dan yang terakhir ya di first quarter 2021 ERA mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 170% kurang lebih di antara level atau di antara pertumbuhan seperti itu. Dan ini kami rasa sebagai trigger yang baik ya kalau kita untuk masuk ke saham ERA. Dan teknikalnya juga sangat mendukung kalau menurut kami dengan level stop loss yang dapat dicermati di level 585. Selanjutnya ada BRMS, di mana kalau kita lihat di sini dari segi teknikalnya, baik dari stokastik yang sudah menunjukkan golden cross di area oversold atau jenuh jual, ditambah lagi harga saham BRMS ini cenderung berbalik arah ya, atau rebound di atas exponential moving average 90, dan ini sempat terjadi yang di bulan-bulan April ya, jadi momentum ini atau karakteristik dari BRMS ini di mana ketika harga sudah menembus EMA 90, harga cenderung akan meningkat. Jadi kita bisa asumsikan ketika pergerakan harga saham belakangan ini yang sudah hampir menyentuh EMA 90 dan kemudian candle terakhir menunjukkan ada candle bullish. Jadi kami rasa ini cukup baik ya atau menjadikan signal buy untuk BRMS dengan target price 101 dan target price kedua di 103. Dan mungkin untuk rekomendasi kita bisa spekulatif buy di 95 atau mungkin Bapak dan Ibu punya rekomendasi atau strategi sendiri ya untuk masuk ke saham BRMS baik buy on weakness ataupun strategi lainnya yang Bapak dan Ibu percayai. Selain itu untuk level stop loss-nya kami tetapkan mungkin di 91 mengingat memang BRMS dengan penguatan terakhirnya yang cukup signifikan, kami rasa mungkin level 91 adalah level yang bisa kita tolerir ya, dan mungkin kalau sudah tembus di level 91, saya rasa BRMS ini masih akan cukup lama, kalaupun untuk menguat kembali ya, namun di sini kalau kita lihat memang tren masih cukup baik dan menunjukkan adanya fase bullish yang akan berlanjut. Selain itu ada Raja, di mana kalau kita lihat di sini memang secara teknikal Raja ini masih dalam fase bullish ya, terlihat dari formasi atau tren dari Raja sendiri masih menunjukkan
bullish continuation ya. Ditambah lagi memang kita melihat di sini karakteristik dari raja yang cenderung akan berbalik menguat ya setelah harga bergerak konsolidasi di sekitaran area exponential moving average 90 hari. Jadi mungkin bisa kita sarankan juga ya untuk raja bisa bisa dicicil beli atau spekulatif buy di 236 dengan target price pertama di 250 dan target price kedua di 260. Dan jangan lupa untuk stop loss di 226. Oke, tidak bosan kita ingatkan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin atau yang baru saja bergabung dengan Philips Sekuritas Indonesia dan ingin mengetahui apa saja fitur-fitur yang dimiliki oleh Philips Sekuritas Indonesia, Bapak dan Ibu bisa mengikuti acara kami ya. Di antaranya ada online class yang dengan judul memulai transaksi saham di Poems dengan Prostock Basic dan nanti akan diajarkan oleh tim dari Philips Sekuritas Indonesia dan ini gratis yang akan dilaksanakan di hari Rabu atau hari ini jam 12 siang sampai jam 13 sampai jam 1 siang. Selain itu di tanggal 17 Juni juga ada online class dengan materi mengenal fitur Smart Save, Auto Sweep dan Smart Plan. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengenal lebih banyak tentang fitur-fitur dari Philips Sekuritas Indonesia bisa join aja langsung di acara kami di tanggal 17 Juni mulai jam 12 sampai jam 1 siang dengan link yang sudah tertera di bawah. Kemudian kita juga ada fundamental analysis series dengan sesi pembahasan kali ini adalah perkebunan ya atau sektor perkebunan yang akan berlangsung di tanggal 16 Juni dari jam 11 sampai jam 12 dan mungkin ini bisa cocok bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sedang atau yang sudah dan akan ingin mengetahui lebih dalam lagi ya tentang karakteristik dari sektor plantation, bagaimana saham-sahamnya prospek ke depan seperti itu. Dan terakhir juga ada ada kelas investasi syariah ya. Jadi bisa diikuti juga untuk Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengetahui apa saja instrumen-instrumen atau saham-saham syariah yang bisa Bapak dan Ibu transaksikan dan mungkin bisa langsung join aja di hari Jumat tanggal 11 Juni mulai jam 9.30 sampai jam 11 siang. Mungkin itu saja dari kami. Kita akan langsung buka sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menulis di kolom komentar.
Baik, kita mulai sesi tanya jawabnya Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar kita. Mungkin kita mulai langsung dari pertanyaan dari Pak Andri ya, yang menanyakan tentang saham SRTG seperti apa. Mungkin kalau kita lihat di sini, dari segi teknikal ya, Saratoga memang dalam fase bullish. Namun untuk penguatan terakhir yang terjadi begitu signifikan, jadi kami rasa ini cukup beresiko ya ketika Bapak dan Ibu ingin masuk ke saham SRTG untuk saat-saat ini, karena dengan penguatan yang terjadi yang sangat signifikan, itu meninggalkan ruang bagi SRTG untuk terkoreksi ya. Dan mungkin kita belum begitu tahu apakah SRTG ini akan lanjut menguat ataupun terkoreksi. Nah, jadi mungkin kalau boleh saya sarankan bisa dimasukkan ke dalam watchlist dulu ya, Pak Andri, dan mungkin bisa lihat ketika SRTG ini sudah terkoreksi dan mungkin cukup sudah cukup wajar ya untuk dikoreksi juga. Seperti itu mungkin Pak Andri. Selanjutnya ada saham Bumi yang ditanyakan oleh Pak Andri. Untuk Bumi sendiri memang dalam fase sideways ya, Pak Andri. Jadi kalau saya pribadi melihat ini sebagai saham yang belum bisa atau belum layak dikoleksi karena dari dari pergerakan harga sendiri memang belum begitu menggambarkan ya apakah Bumi ini akan berbalik atau mengalami bullish reversal ataupun bisa melanjutkan penurunannya ya. Namun di sini kalau kita lihat stokastik sudah bergerak mungkin di area jenuh beli, jadi kami sarankan mungkin untuk di hold terlebih dahulu atau mungkin bisa melihat saham-saham komoditas lainnya. Untuk ITMG ya, jadi kalau kita lihat memang ITMG ini sempat menembus level resisten dia ya di level 13.200 ya kurang lebih Pak Andri, dan harga sempat tertahan, namun saat ini ITMG sudah menembus level resisten tersebut. Jadi kalau saya pribadi menyarankan untuk bersabar, lebih bersabar melihat koreksi yang terjadi di ITMG ya, dan mungkin kalaupun Pak Andri belum memiliki saham ITMG ini, Pak Andri bisa menunggu sedikit lebih lama, sembari menunggu indikator stokastik ya menunjukkan tanda pembalikan arah atau bullish reversal ya. Karena di saat ini memang stokastik masih menunjukkan pergerakan yang bearish setelah adanya dead cross ya di area overbought. Jadi mungkin boleh kami sarankan untuk Pak Andri ya, kalau ingin melihat ITMG mau masuk di harga berapa, mungkin kalau dari rasio Fibonacci yang saya tarik saat ini, mungkin bisa di level 13.350 atau 13.375 kurang lebih di level tersebut. Namun kalau memang ITMG ini kembali ya mengalami reversal, bullish reversal di area tersebut atau mungkin di area support yang sebelumnya menjadi resisten di 13.200, kami rasa sangat layak untuk dikoleksi ya untuk ITMG. Apalagi memang indikator stokastik sudah menunjukkan adanya golden cross. Mungkin seperti itu saran dari kami, Pak Andri. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Arief. Bagaimana dengan UNTR? Untuk UNTR juga kami masih menyarankan ya bagi Bapak dan Ibu untuk sedikit lebih bersabar sembari melihat pergerakan UNTR di hari ini ya, karena memang stokastik sudah masih dalam fase bearish ya, dan mungkin kita bisa katakan ini sebagai satu peluang untuk adanya koreksi di saham UNTR. Namun kalau kita lihat di sini UNTR masih terjadi di atas level resisten dia, di level support yang
sebelumnya menjadi resisten. Dan kalau ini bisa di-maintain oleh UNTR, saya rasa ini akan menjadi satu signal buy dan mungkin bisa mematahkan dari tren jangka menengah yang sempat dibuat oleh UNTR. Jadi kalau kita lihat UNTR ini memang terlihat sideways ya, sempat sideways, dan mungkin ketika di level ini ya, mungkin bisa dikatakan level ini sebagai level high-nya, dan juga di sini mungkin bisa dikatakan level low-nya. Jadi mungkin kalaupun si si UNTR bisa rebound di level ini dan membentuk candle bullish ya, dan sehingga membuat level lower high-nya, higher low-nya. Jadi kami rasa ini sebagai satu signal dari bullish reversal yang akan berlanjut di saham UNTR. Kurang lebih seperti itu, Pak Arif. Mungkin bisa dicermati juga ya di level-level mendekati level resisten dia atau level support yang sebelumnya menjadi resisten di 22.925. Bisa dicermati juga untuk entry level kalaupun memang Pak Arif memiliki keyakinan dan juga pandangan tersendiri untuk UNTR. Selanjutnya Pak Arif menanyakan saham main. Iya, kalau kita lihat memang main terkoreksi ya di perdagangan kemarin, menyusul memang koreksi yang cukup dalam terjadi di saham atau di indeks kita. Namun kalau kita lihat selama main ini masih tertahan di selama main masih tertahan ya di trendline dia ya, atau membentuk low tertinggi, jadi bisa dikatakan sini low pertama, dan kemudian di sini ada low selanjutnya yang masih menunjukkan atau masih lebih tinggi ya dibandingkan low sebelumnya. Kami rasa ini masih satu tren yang positif ya bagi main, dan mungkin sebelumnya memang kita sempat bahas untuk main ini masih atau berpotensi membentuk pola penen ya. Jadi bisa dicermati juga mungkin untuk level-level seperti ini bisa dikoleksi juga ya, dengan adanya koreksi yang cukup dalam kemarin, bisa dikoleksi atau cicil beli terlebih dahulu, dan mungkin bisa diperhatikan ketika main sudah bergerak dan juga menembus trendline dia ya. Jadi bisa kita katakan mungkin walaupun Bapak dan Ibu belum masuk ke saham main ini, mungkin bisa dicermati level 8, sekitaran 840 ya, sebagai mungkin acuan untuk pertimbangan apakah saham main ini bisa dikoleksi atau tidak, dan bisa dikatakan sebagai level stop loss. Dan mungkin untuk yakinnya kembali bisa dicermati di level 810 ya, kalaupun saham main sudah bergerak menguji level tersebut, mungkin bisa keluar dulu di saham main ya, dengan menunggu ada apa lagi ya dari saham main ini, terkhusus dari pola pergerakan harganya ya. Kemudian untuk CTRA ya, dari CTRA saya rasa memang kemarin masih dalam fase belum bisa menentukan ya, karena candle terbentuk itu ada candle doji ya, jadi cenderung belum bisa menentukan apakah pergerakan ini sudah cukup atau masih akan melanjutkan tren pelemahannya. Karena kalau kita lihat di sini CTRA sudah menguji level support dia ya di 1035, dan kalaupun penutupan perdagangan hari ini CTRA bisa bullish atau bisa ditutup menguat, saya rasa formasi candle yang akan terbentuk lebih kepada morning star kurang lebih. Jadi bisa menandakan adanya tren bullish dalam jangka pendek, dan mungkin bisa dicermati juga ya, kalaupun memang sepanjang perdagangan hari ini CTRA dibuka atau diperdagangkan menguat. Jadi bisa dicicil beli dengan target price mungkin yang tidak begitu jauh,
karena mungkin proyeksi kami melihat CTRA ini masih cukup pendek ya, ruang penguatannya. Dan mungkin kami sarankan untuk target price di 1080 untuk Pak Arief, kalau ingin masuk ke saham CTRA ataupun sudah memiliki saham CTRA. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ferial, bagaimana prediksi hari ini untuk BBRI, Info, dan Pegas? Untuk BBRI, mungkin update perdagangan pagi hari ini ya, candle membentuk pola bullish, namun dari pergerakan memang masih turun sebesar 0,95%. Dan ditambah stokastik juga sudah bergerak dead cross ya, atau menunjukkan area overbought. Tambah lagi memang ada crossover di area tersebut, jadi kami sarankan mungkin untuk BBRI bisa di hold terlebih dahulu dengan asumsi kita ya, penurunan BBRI ini bisa kita cermati ya, mungkin di level-level saat ini, di level 4.100, kalaupun memang saham BBRI bisa tertahan di atas 4.100, mungkin bisa kita koleksi lagi. Namun, kembali lagi kita sarankan untuk melihat indikator lain ya, terkhusus indikator stokastik seperti apa ke depannya, karena indikator itu bisa menunjukkan karakteristik atau perilaku dari pergerakan harga dan juga dari behavior dari si trader terhadap saham BBRI ini. Kemudian untuk saham Inco, kalau kita lihat Inco tertahan ya di EMA 90-nya dan sekaligus juga masih tertahan di area resisten dia. Jadi saya rasa mungkin resisten 4840 ini cukup kuat ya, karena Inco sempat menembus level tersebut, namun tidak lama Inco berbalik dan bergerak di bawah level resisten tersebut di 4840. Jadi kami rasa level resisten ini bisa cukup dijadikan acuan ya, karena memang masih sangat kuat ya kalau kita lihat. Sedangkan untuk stokastik, walaupun sudah bergerak di area oversold dan cenderung bergerak ke atas, kami mungkin sarankan untuk Inco ini bisa di hold terlebih dahulu ya, dan atau mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki saham Inco, bisa dicermati level 4840 sebagai level taking profit ya, atau mungkin sebagai suatu level pengujian ya, dan saya rasa kemungkinan Inco akan kembali bergerak berbalik arah ya menjadi bearish setelah harga menyentuh level 4840. Kemudian pertanyaan dari Pak Hengki, bagaimana perkiraan pergerakan Telkom hari ini? Jadi mungkin untuk TLKM ya, karena memang mungkin sempat kemarin dibahas, Telkom ini ada ex-dividend. Jadi saya sarankan mungkin untuk ditahan terlebih dahulu ya, karena memang secara karakteristik saham-saham yang membagi dividen itu setelah ex-dividend akan mengalami koreksi ya, dan ini sudah terlihat saat ini pergerakan Telkom sudah terkoreksi cukup dalam dan bahkan mungkin sangat dalam ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Robertus untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas, kita lihat bisa di hold terlebih dahulu ya Pegas, karena memang masih dalam fase bearish. Terlihat di sini memang pola masih dalam fase bearish ya, karena ada lower high, selalu ada lower high, kemudian juga ada lower low, dan ini masih terjaga ya, atau masih terjadi di saham Pegas, sehingga kami menyarankan untuk di hold terlebih dahulu saham Pegas, dan mungkin bisa dicermati ketika harga menyentuh level resisten dia ya, di level 1050, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin untuk proyeksi ya, kalau kita tarik dengan rasio Fibonacci ya, atau Fibonacci retracement, mungkin di level
sorry. Mungkin di level 950 bisa dicermati juga untuk perhentian selanjutnya ya bagi saham Pegas. Jadi saran saya untuk di hold terlebih dahulu dan jangan masuk ya untuk saham Pegas. Selanjutnya untuk Jasa Marga juga sama, masih dalam fase bearish continuation, dan stokastik juga masih dalam fase bearish. Jadi saya sarankan mungkin untuk diperhatikan dan mungkin bisa di hold terlebih dahulu, jangan masuk ke saham Jasa Marga, karena masih ada potensi pelemahan yang akan terjadi di saham ini. Dan mungkin proyeksi dari pelemahan atau penurunan saham Jasa Marga ini akan bergerak mencapai kurang lebih ya mungkin level selanjutnya ya, kalau kita lihat dari rasio Fibonacci ini punya support di 3620 atau 3610 kurang lebih seperti itu. Jadi bisa di hold terlebih dahulu. Selanjutnya ada saham Medco Energy. Kalau saya lihat Medco ini masih tertahan ya di atas exponential moving average 24 hari. Dan saat ini harga cenderung mungkin masih dalam fase bearish ya. Namun stokastik saat ini sudah mendukung adanya penguatan untuk Medco. Jadi kita boleh lihat dulu dan cermati apakah saham ini atau Medco ini masih memiliki peluang untuk menguat ke depannya ya. Jadi mungkin ruang penguatannya akan sangat tipis ya, mengingat Medco ini dalam beberapa hari perdagangan memang karakteristiknya sangat terbatas penguatannya. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat harapan imbal hasil yang juga tipis atau sedikit bisa mungkin dicermati juga untuk saham Medco ini ya. Dengan mungkin strateginya mungkin jangka pendek. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang menanyakan tentang UNTR. Mungkin UNTR sudah kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya mungkin untuk BBCA. BBCA juga masih dalam fase downtrend, ditambah memang indikator stokastik juga masih dalam fase bearish. Namun di sini menariknya ketika BBCA bisa tertahan di atas trend line dia ya, yang dia bentuk. Jadi mungkin bisa kita cermati juga untuk pergerakan dari BBCA. Jadi kalaupun BBCA bergerak melewati melewati trend line-nya dan juga melewati supportnya di 31.300, kami rasa BBCA punya peluang untuk melanjutkan pelemahannya ya, karena di sini kita belum melihat adanya higher low atau swing low yang lebih tinggi setelah low terendahnya yang terjadi ya di bulan April. Jadi ya secara jangka panjang memang BBCA juga masih dalam fase bearish ya, Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hendra yang menanyakan Akra, Main, dan Agi. Untuk Akra kita lihat di sini dari formasi candlestick memang masih dalam fase bearish ya, ditambah memang indikator stokastik juga masih bergerak menunjukkan pergerakan yang bearish. Jadi kami sarankan mungkin untuk melihat level-level support yang cukup kuat ya di level 3080 bisa jadi acuan ketika Akra menuju ke level tersebut, dan kami rasa memang Akra punya peluang untuk menguji ke level supportnya di 3080, dan ketika harga sahamnya berbalik menguat, kami bisa rekomendasikan untuk buy di saham Akra ini dengan target price yang mungkin dalam jangka waktu yang pendek ya, dan mungkin di sekitaran EMA 13 dan 24 harinya sebagai dynamic resistance. Jadi untuk saat ini belum bisa kita rekomendasikan beli dulu, kita rekomendasikan tahan, dan bisa cermati saham-saham lainnya.
Pak Hendra, untuk saham lain sudah kita bahas, jadi mungkin kita bisa lanjut ke saham AGI. Saham AGI juga masih dalam fase bearish ya, Pak Hendra. Jadi ditambah lagi memang stokastik juga masih kurang baik, belum bisa menunjukkan adanya bullish reversal setelah adanya trend bearish yang terjadi. Namun kita bisa sarankan ketika harga saham bergerak menuju level support di 935, dan kecenderungan ya untuk AGI ini ketika harga sahamnya berbalik menguat, harga cenderung akan bergerak mendekati level EMA 90 hari. Walaupun memang belum begitu, walaupun memang belum bisa menembus level tersebut, namun kalaupun ada technical rebound di level 935 atau di level mendekati supportnya, kalaupun memang ada formasi candle bullish, kita bisa kita bisa buy untuk saham AGI dengan target price mungkin di sekitaran EMA 90. Dan mungkin untuk saat ini kita belum bisa sarankan untuk masuk ke saham AGI. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Syaiful untuk saham BRIS. Ya, kalau BRIS mungkin risiko ya atau tingkat risikonya masih lebih tinggi ya dibandingkan potensial upside-nya. Jadi mungkin untuk Pak Syaiful bisa di hold terlebih dahulu kalau ingin masuk ke saham BRIS. Saya rasa ruang penguatannya akan sangat tipis dengan tingkat atau peluang koreksi yang cukup tinggi ya. Kemudian untuk saham Inco. Jadi saham Inco tadi sudah kita jelaskan ya, Pak Syaiful, dan mungkin bisa dicermati juga ya untuk level resisten yang sudah kita bahas sebelumnya. Resisten yang kuat masih di level 4840 atau 4850 kurang lebih. Sorry, di 4840, dan mungkin itu level yang cukup kuat ya. Dan kalaupun Inco memang di hari ini bisa menunjukkan atau bisa ditutup menguat, saya rasa Inco masih punya peluang untuk kembali menguat mendekati level resisten dia di 4840. Ruang yang cukup sempit untuk pergerakan Inco. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Tommy, menanyakan BRPT, Demas, INDF, dan KLBF seperti apa ya? Mungkin kita bisa mulai dengan BRPT. Dari fase atau formasi candle pun belum begitu menarik ya untuk dikoleksi, karena kami rasa memang sangat berisiko ketika kita masuk di saat saham atau formasi candle masih dalam fase bearish yang cukup kuat. Jadi kita perlu tunggu adanya candle bullish yang terjadi, jadi itu bisa kita jadikan signal buy ya untuk BRPT. Namun kalau kami lihat di sini BRPT punya peluang untuk menuju level support dia di 80 ya. Jadi cermati level-level seperti itu atau level-level di sekitaran 840 untuk level entry level juga cukup layak dan bisa dicermati ketika ada pembalikan arah di level tersebut. Selanjutnya ada saham Demas, Pura Delta Lestari yang juga masih dalam fase bearish. Namun kalau kita lihat di sini Demas punya support yang kuat ya, dan ini mungkin sangat kuat ya, dan kami rasa di sini Demas setelah adanya pencapaian ya atau harga yang mencapai level support sebanyak 3 kali, kami sih lebih melihat di sini ada peluang ketika harga saat ini akan kembali menguji level support. Level support tersebut bisa atau berpotensi ditembus oleh saham Demas karena sudah 3 kali percobaan ya untuk saham Demas ini, dan mungkin kalau dalam jangka panjangnya Demas ini bisa dikatakan dalam fase descending triangle ya. Jadi titik tertingginya atau swing high-nya tidak bisa mencatatkan level yang lebih tinggi, bahkan cenderung lebih rendah daripada high sebelumnya. Nah, ini satu pola descending triangle.
dan bisa dikatakan sebagai signal dari bearish. Kalaupun ada technical rebound di level support, kami sarankan mungkin bisa dicermati di level support. Kalaupun memang ada technical rebound, kami rasa akan sangat terbatas, dan mungkin ruang penguatannya akan bergerak masih di bawah EMA 13 maupun 24 hari ya. Jadi untuk saat ini Demas belum bisa kita rekomendasikan. Pak Tommy bisa di hold dulu atau bisa bersabar menunggu level 212 ya untuk dicermati masuk ke saham Demas. Kemudian untuk INDF, dari INDF juga kita lihat saat ini sudah menutup gap dia ya, karena memang INDF punya gap yang ditinggalkan, dan saat ini memang INDF sudah mencoba menutup gap-nya dan sudah tertutup bahkan. Jadi kami lihat dari stokastik juga masih dalam fase bearish ya Pak Tommy. Jadi resiko untuk kembali turun masih cukup besar ya. Dengan level support yang dimiliki oleh INDF bisa di level 6.125 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa di hold ataupun belum bisa masuk ke saham INDF kalau menurut saya, Pak. Selanjutnya KLBF. Saham KLBF juga masih dalam fase bearish ya, downtrend. Namun di sini kita bisa lihat ada level support yang bisa kita cermati ya untuk masuk ke saham KLBF ini. Jadi mungkin untuk saat ini KLBF cenderung akan kembali bearish dan berpotensi menguji level support di 1420. Namun kalaupun level 1420 ini dicapai, kami bisa sarankan mungkin untuk dijadikan entry level kalaupun memang ada tanda-tanda pembalikan arah di KLBF ya, dari candlestick-nya, kemudian dari stokastik sudah menunjukkan adanya bullish reversal, kita bisa sarankan untuk di-buy terlebih dahulu untuk saham KLBF dengan target harga mungkin yang cukup tipis ya, mungkin di sekitaran exponential moving average 24 hari ya. Jadi mungkin untuk hari ini belum bisa kita rekomendasikan karena belum ada kepastian apakah adanya continuation, apakah ada reversal dari bullish untuk KLBF ya. Jadi mungkin bisa kita rekomendasikan atau bisa kita bahas di lain kesempatan. Kemudian pertanyaan dari Pak Louis untuk menanyakan zinc dan BBCA. Mungkin BBCA sudah kita bahas tadi Pak Louis, bisa saya sarankan atau mungkin bisa kita lihat di sini ada zinc yang dimana dari indikator stokastik menunjukkan pola bullish yang masih cukup kuat ya, ditambah memang zinc ini ya sudah ditutup ya gap-nya karena zinc sudah memiliki gap di ya kurang lebih seperti itu mungkin, dan zinc sudah menutup gap-nya ya, belum menutup gap-nya saya rasa, dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk asumsi zinc ini akan kembali menguat. Jadi mungkin kami sarankan untuk zinc ataupun Pak Louis ketika sudah punya saham zinc bisa dicermati untuk target price atau taking profitnya di level 154, dan mungkin kalaupun Pak Louis punya tingkat ekspektasi return yang lebih tinggi dan tingkat resiko yang lebih tinggi juga yang bisa Pak Louis terima, jadi mungkin target price selanjutnya ada di 163 ya Pak Louis ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ingrid menanyakan menanyakan saham BABP ya. Kalau saya lihat di sini pergerakan BABP cenderung lebih kepada rumor ya, dengan adanya rumor-rumor yang simpang siur ataupun yang mengalir di antara saham-saham grup MNC. Jadi kalau untuk teknikal, kalau kita berbicara tentang teknikal, kita tidak bisa berbicara banyak karena pergerakan tidak begitu valid ya untuk dijadikan acuan apakah ini akan kembali menguat, apakah berbalik melemah, seperti itu Ibu Ingrid. Jadi bisa dicermati news-news atau rumor-rumor yang beredar di antara para trader.
Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hendra Jonathan, boleh review teknikal PPRO dan Soci, Pak? Untuk PPRO, ya kami harap ya untuk PPRO di hari ini bisa ditutup flat ya, kami harap, dan mungkin besokannya bisa mencatatkan candle bullish ya. Jadi ini semakin melengkapi rekomendasi kami ya kemarin yang kami sempat rekomendasi juga ya, di mana skenario PPRO ini kami rekomendasikan dan kami skenariokan mungkin akan tertahan di atas exponential moving average 24 hari, dan saat ini juga harga belum sih sebenarnya belum terkonfirmasi ya apakah harga ini tertahan di EMA 24 apa belum. Namun kami harapkan harga bisa tertahan dan saat itu kita bisa masuk juga ya ke saham PPRO dengan ekspektasi kita ya untuk menguat ke depannya ya. Jadi dengan aksi tersebut bisa kita cermati level-level taking profit di 90 kurang lebih ataupun di level 89 ya, Pak Hendra. Kita sama-sama berharap Pak Hendra untuk hari ini dan mungkin besokannya candle bisa membentuk pola Morningstar. Jadi nanti mungkin ada bullish continuation dan mungkin bisa mencetak level tertingginya kembali ya untuk saham PPRO. Selanjutnya ada saham Soci. Soci juga dari beberapa pergerakan ya di beberapa minggu ke belakang cenderung tertahan di level exponential moving average 24 hari, di mana stokastik sudah menunjukkan area oversold. Ditambah lagi untuk saat ini, kalaupun saham Soci bisa ditutup dengan candle yang bullish saat ini ya, bisa dikatakan ini adalah piercing line, jadi ada kemungkinan Soci untuk menguat ya, Pak Hendra, dan mungkin kalau untuk Pak Hendra, kalaupun Pak Hendra sudah masuk ataupun sudah ingin masuk, kami sarankan mungkin bisa dicicil beli dulu ya, dengan target price di area 230 atau mungkin target price kedua ya selanjutnya di 232 kurang lebih seperti itu Pak Hendra. Kemudian untuk pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Suzana, mau tanya kalau untuk si SIMP ya, saham SIMP di mana support kuatnya dan bagaimana trennya. Mungkin kalau saya lihat di sini belum ada support atau classic support yang kuat, namun bisa dicermati untuk dynamic supportnya di sekitaran EMA 90 hari ya, karena memang EMA 90 hari ini atau dynamic supportnya ini cukup kuat yang sempat membuat SIMP ini sempat menguat ya atau rebound walaupun dalam fase yang cukup singkat. Dan mungkin untuk saat ini SIMP cenderung tertahan di bawah EMA 24 hari ya. Jadi bisa dicermati juga ketika saham SIMP kembali mendekati level EMA 90 mungkin di 500, dan kalaupun Ibu Susana menanyakan berapa support kuat dari klasik support ya, bisa saya lihat di sini klasik supportnya yang terkuat ada di level 4 ya di 498 ya kurang lebih, support yang cukup kuat yang bisa menahan SIMP kemarin tertahan ya di atas level tersebut. Seperti itu Ibu Susana. Dan bagaimana trennya? Kalau saya lihat di sini trennya SIMP sudah mulai menunjukkan adanya reversal ya Bu Susana. Sayangnya mungkin di sini SIMP tertahan ya dengan penguatannya yang terjadi kemarin itu. SIMP tertahan di bawah level EMA 24 dan selanjutnya harga cenderung turun. Namun di sini bisa kita manfaatkan ketika harga mengalami rebound atau technical rebound di area mendekati level EMA 90 dan bisa kita gunakan ya level dynamic resistant di sekitaran EMA 90 hari untuk menjadi target price atau taking profit kita ya Ibu Susana.
Selanjutnya untuk pertanyaan BMRI ya, dari Bu Evilian menanyakan apakah bagaimana saham BMRI. Jadi kalau kita lihat BMRI dari formasi candle masih dalam fase bearish. Selanjutnya kita lihat di sini apakah BMRI ini bisa tertahan di atas EMA 24 atau tidak. Jadi skenario-nya ketika harga saham bisa bergerak dan menutup pergerakan di atas EMA 24 hari, kami rasa BMRI punya kecenderungan untuk kembali menguat ya, atau melanjutkan tren bullish-nya ya. Dan mungkin kalau secara historical dengan pergerakan harga yang sudah terjadi, kami rasa BMRI masih tertahan di bawah area exponential moving average 20 hari ya, atau di rata-rata harga saham 20 harinya, 90 harinya. Jadi mungkin level tersebut bisa kita gunakan untuk target price atau taking profit kita ya kalau kita punya BMRI. Jadi mungkin untuk saat ini saya rekomendasikan di hold terlebih dahulu Ibu Evilian, dan belum bisa kita rekomendasikan baik karena belum ada kepastian apakah saham ini akan bullish reversal atau melanjutkan pelemahan harganya ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Lindi, dan mungkin saya perlu batasi pertanyaannya, mungkin kita bisa bahas 3 saham pertama ya, di saham agro. Untuk saham agro, dari formasi candle ya, dari candle ini cenderung bullish ya, Bu Lindi. Namun kalau dari indikator stokastik, kalau saya lihat di sini ada resiko terkoreksi terlebih dahulu, Bu Indri. Jadi, sorry. Jadi memang dengan indikator ini yang punya peluang untuk terkoreksi ya, jadi saya sarankan mungkin di hold terlebih dahulu, ataupun kalau Bu Lindi punya sahamnya bisa di taking profit dulu atau direalisasikan dulu keuntungannya. Dengan skenario ketika saham agro bisa tertahan di atas exponential moving average 24 hari, kami rasa ini bisa menjadi satu trigger bagi saham agro untuk kembali menguat ya. Mungkin di sekitaran 9.30, walaupun saham atau harga tertahan di 9.30 dan belum bisa menembus level tersebut, kami sarankan mungkin, dan kami bisa memiliki pandangan agro bisa kembali menguat ya untuk perdagangan ke depan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya untuk saham Tekim, di mana dari fase jangka menengahnya, Tekim masih dalam fase bearish yang cukup kuat. Ditambah lagi memang pergerakan harga yang baru-baru ini terjadi ya, harga tertahan di bawah EMA 24 hari, sesuai dengan pergerakan yang sebelumnya ya, bahkan pergerakan sebelumnya Tekim tidak bisa menembus atau bergerak di atas harga rata-rata selama 13 hari. Jadi saya sarankan mungkin untuk Tekim bisa di hold terlebih dahulu, dan bahkan mungkin bisa kita cermati ya ketika saham Tekim ini terkoreksi mendekati level support, dan mungkin saya lihat di sini ruang pelemahannya masih punya potensi untuk menuju ke level support di 8125 ya kurang lebih kalau mengikuti fraksinya. Dan mungkin di 8825 bisa kita cermati, namun kalau saya lihat sih Tekim ini masih punya kecenderungan untuk kembali membuat level support atau level terendahnya ya kembali. Selanjutnya ada INKP. Sama, INKP juga dalam fase bearish, namun kalau kita lihat di sini ada titik support yang cukup kuat ya, yang bisa menahan INKP mungkin di sekitaran 8475 ya, kurang lebih di 8475. Jadi bisa menahan dari laju INKP, namun dari stokastik kalau saya lihat di sini ada potensi pelemahan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai ada ya kemungkinan saham INKP ini akan kembali menguji level support di 8.025 dan bahkan mungkin bisa bergerak di bawah level tersebut. Jadi bisa di hold terlebih dahulu, dan saya rasa sarankan untuk tidak masuk ya saham-saham atau untuk saham INKP ini.
Oke, dari Pak Mazhar, apakah suaranya sudah muncul? Saya rasa suara saya sudah mulai muncul dan mulai stabil lagi ya, Pak Mazhar. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Mazhar. Jadi melanjutkan pertanyaan dari Pak Mazhar ya, apakah ISG akan menutup gap up terlebih dahulu? Kalau saya lihat uh, ada peluang ya, ada peluang ISG untuk menutup gap-nya ya. Ditambah lagi memang apa namanya, sentimen ya, dari masih ditunggunya rilis data inflasi ini masih saya rasa menekan pergerakan IHSG. Ditambah lagi memang teknikal mendukung juga ya adanya pelemahan, dan saya rasa ini cenderung akan ditutup dulu ya untuk pergerakan IHSG ke depan. Dan mungkin skenario-nya adalah ketika IHSG bisa tetap di level 5947 atau 5947 atau mungkin di sekitaran 5925, kalaupun saham atau IHSG ataupun rilis data inflasi nanti bisa lebih baik atau cenderung lebih baik ya, tidak seburuk dari perkiraan investor, saya rasa IHSG akan tertahan ya, cenderung tertahan di atas exponential moving average 13 hari ya. Namun di sini kalau kita lihat stokastik memang masih menunjukkan atau masih menandakan adanya fase bearish yang masih akan berlanjut. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Mazhar. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Levi, BBKP, MTEK, dan PPRO hari ini bagaimana? Untuk BBKP, mungkin saya rasa BBKP masih cenderung terkoreksi ya, dan mungkin tingkat resiko atau peluang pelemahan masih besar ya. Jadi belum bisa kami sarankan untuk beli, dan kalaupun sudah punya saham BBKP, saya harap Ibu Levi punya di harga bawah ya, jadi Bu Levi bisa kita rekomendasikan untuk realisasikan dulu keuntungannya ya Bu Levi. Selanjutnya untuk MTK, kalau untuk MTK juga kita lihat di sini kecenderungan harga sudah membentuk swing high yang lebih rendah ya, jadi kami khawatirkan ini sudah menjadi akhir dari tren bullish MTK. Dan mungkin kalau untuk saham MTK ini, kalaupun sahamnya bergerak mendekati level exponential moving average 90 hari, karena secara historikal MTK ini punya karakteristik bisa bergerak atau masih mampu bergerak di atas exponential moving average 90 hari. Jadi saya sarankan ketika saham bergerak mendekati level EMA 90 di 2110, dan candlestick juga menunjukkan adanya tanda bullish reversal, ditambah stokastik juga sudah bergerak di area mendekati oversold, kami sarankan bisa dicicil beli ya untuk MTK dengan target price mungkin di level-level EMA 24 hari dan 13 hari, mungkin di sekitaran 2280. Kurang lebih seperti itu. Untuk saat ini bisa kita tahan dulu ya, Ibu Levi. Dan kalaupun sudah punya, kami rasa mungkin bisa dicermati atau di hold terlebih dahulu, atau mungkin bisa di average down di level support di 2110 ya, yang tadi sudah saya sebutkan, karena ada potensi technical rebound ya, yang masih ada untuk MTK. Selanjutnya untuk PPRO tadi sudah kita bahas, dan mungkin selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya, menutup morning market call kita pagi hari ini, pertanyaan dari Pak Mazhar. Untuk saham WMUU, kalau saham WMUU kita lihat di sini teknikalnya memang masih terbatas ya, masih bergerak di bawah exponential moving average 24 hari. Dan ditambah lagi memang pola candlestick yang masih dalam fase bearish yang cukup kuat, menandakan adanya peluang terkoreksinya kembali ya untuk saham WMUU, dan mungkin saya bisa asumsikan WMUU bisa menguji level supportnya kembali di 190, dan ditambah juga stokastik yang masih mendukung adanya pelemahan dari WMUU. Mungkin seperti itu Pak Mazhar, dan bagi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas atensi dan juga pertanyaan-pertanyaannya.
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan bisa dijadikan referensi perdagangan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Kami akhiri Philip Morning Market Call pada pagi hari ini. Sampai ketemu di Philip Morning Market Call di edisi selanjutnya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak.